Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar tentang masih dengan pecahan, karena kemarin kita sudah belajar tentang bentuk pecahan dan pecahan senilai. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, atau sebaliknya pecahan campuran menjadi pecahan biasa, ya. Yuk kita mulai belajar. Pecahan biasa. Pecahan biasa itu misalnya 3/7, 4/5, 6/11. Ini pecahan biasa. Nah, kalau pecahan campuran misalnya 2 1/3, 4 2/7, 8 1/6, misalnya seperti itu. Nah, bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Ini gampang. Oke, syarat yang pertama adalah pecahan biasa dapat dirubah menjadi pecahan campuran jika pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Misalnya 7/3. Nah, ini adalah pembilang dan ini adalah penyebut. Jika pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, ini bisa dirubah menjadi pecahan campuran. Tapi jika ada 3/5, tiganya itu lebih kecil daripada pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, ini tidak bisa dirubah menjadi pecahan campuran. Nah, sekarang kita ke sini 7/3. Bagaimana cara merubah pecahan ini menjadi pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran? Gampang. Yang paling gampang adalah bikin begini dulu, pernya dulu. 3 ini tidak akan berubah. Langsung ditulis 3 di sini. Takut lupa. Selanjutnya adalah ini 3 dikalikan berapa yang hasilnya tidak lebih dari 7. Dikalikan berapa? Dikalikan 2. 2 tulis di sini, lalu pindahin ke sini, 2. 3 dikalikan 2 sama dengan 6. Maka 7 dikurangin 6 berapa? 1. Sisanya ini ditaruh di sini. Jadi 7/3 sama dengan 21/3. Gampang kan? Pecahan selanjutnya adalah pecahan 9/5. Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka ini bisa diubah menjadi pecahan campuran. Caranya masih sama. Dibuat pernya dulu, langsung tulis 5-nya, karena 5 ini tidak akan berubah gitu. Nah, 5 dikalikan berapa yang hasilnya mendekati 9? Dikalikan 1. Kenapa tidak dikalikan 2? 5 dikalikan 2 10, lebih dari 9. Nggak bisa, jadi dikalikan 1. 1 ini biar tidak lupa langsung tulis di sini. 1. Selanjutnya 5 dikalikan 1 5. Tulis 5 di sini, kurangi 9 kurangi 5 sama dengan 4. 4 ini tulis di sini 4. Nah, ketemu deh. Jadi 9/5 sama dengan 1/4/5. Gampang sekali bukan? Selanjutnya kita cari satu lagi ya, pecahan satu lagi untuk dirubah menjadi pecahan campuran. Kita ambil misalnya 12/7. 12/7. Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka ini bisa dirubah menjadi pecahan campuran. Caranya masih sama. Bikin pernya dulu, 7-nya langsung ditulis biar tidak lupa. Lalu 7 ini dikalikan berapa yang hasilnya tidak boleh lebih dari 12 atau mendekati 12.
7 dikalikan 1, 7. 7 dikalikan 2, 14. Berarti kalau 14 lebih dari 12, maka dikalikan 1 di sini. 1 di sini langsung tulis di sini 1. Biar tidak lupa. 7 dikalikan 1 sama dengan 7. Lalu dikurangi. 12 kurangi 7 sama dengan 5. 5 taruhlah di sini 5. Jadi sama dengan 12 per 7, 5 per 7. Nah, hanya begitu. Gampang bukan? Ya, itu tadi cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Nah, sekarang bagaimana merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Kita coba ya. Pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, sekarang kita ambil pecahan campuran 2/1/3. Bagaimana cara merubah pecahan ini menjadi pecahan biasa? Gampang banget. Giniin, 3-nya tulis. Karena 3 ini nggak akan berubah gitu. Jadi gampang. 3 dikalikan 2 ditambah 1. 3 dikalikan 2 ditambah 1. 3 dikalikan 2, 6. Tambah 1, 7 per 3. Udah selesai. Misal satu lagi, 4, 2 per 7. Langsung tulis 7-nya ya, biar nggak lupa karena ini nggak akan berubah. 7 tulis. Ini sama 7 dikalikan 4 ditambah 2. 7 dikalikan 4, 28. Ditambah 2 berarti 30. Ini per 7. Lanjut lagi. 8 1 per 6. 6-nya tulis aja biar nggak lupa, langsung tulis 6. 8 dikalikan 6 dikalikan 8 ditambah 1. 6 dikalikan 8, 48 ditambah 1, 49 per 6. Ini nggak berubah ya, penyebutnya tidak berubah, penyebutnya masih sama, makanya harus langsung ditulis. Oke, dari tiga ini Ibu harap kalian paham. Nanti kalian bisa berlatih di rumah. Oke, terima kasih. Sampai sini dulu belajarnya. Nanti kita akan lanjut lagi dengan materi selanjutnya, merubah pecahan biasa menjadi persen dan desimal. Tapi sebelumnya kalian harus coba dulu latihan ini, merubah pecahan biasa menjadi campuran, campuran ke biasa. Terus kalian kerjakan di rumah. Paham dengan penjelasan Ibu ya. Terima kasih. Dah, Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar masih dengan pecahan, tapi kali ini kita belajar tentang bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal ya. Yuk kita mulai. Merubah pecahan biasa ke desimal. Nah, langkah yang pertama yang bisa kita lakukan adalah 1. Mengubah penyebutnya menjadi menjadi per 10, per 100, per 1000. Yang kedua dengan cara pembagian bersusun. Nah, dari cara yang pertama mengubah penyebutnya menjadi per 100, per 10, per 100, per 1000. Ini hanya untuk bilangan yang bisa dikalikan sehingga penyebutnya bisa 10, 100 dan 1000. Untuk pembagian bersusun itu misalnya 2/3. Nah, 3 ini kan tidak bisa dikalikan yang biar
hasil akhirnya 1000, 100 atau 10. Jadi menggunakan penjumlahan bersusun. Yang pertama kita bahas adalah menjadikan penyebutnya per 10, per 100 atau per 1000. Pertama, pecahan pertama misalnya adalah 2/5. Ya, kita jadikan dulu 5. Jadikan berarti bisa dikalikan, ini tulis 2/5. Sini kali. Dari bawah dulu. 5 dikalikan berapa yang hasil akhirnya itu 10, 100 atau 1000. Dikalikan 2. Kalau 5 dikalikan 2, di bawah dikalikan 2, maka di atas juga dikalikan 2. 5 dikalikan 2, 10. 2 dikalikan 2, 4. 4/10. Cara merubah pecahan biasa ini menjadi desimal, tulis 4-nya, lihat nolnya. Nolnya hanya ada 1. Ya udah, kalau nolnya hanya ada 1, dari sini, dari belakang 1,0, jadi 0,4. Yang nomor 2 selanjutnya, misalnya kita dengan 13/20 gitu. 13/20. Tulis 13, tulis 20, dikalikan. 20 kali berapa? Kali 5. Kalau di bawah dikali 5, sini juga dikali 5. 20 kali 5 sama dengan 100. 13 kali 5, 5. 13 kali 5, 65. Caranya adalah tulis 65-nya. Nolnya ada berapa? Ada 2. Dari belakang sini. 1, 2,0. 0,65. Gampang. Selanjutnya misalnya berapa ya? 45/50 misalnya. Caranya gimana? 45 tulis, 50-nya tulis. Dikalikan. 50 dikali 2, 100 hasilnya kan. Kan harus dibuat per 10, per 100 atau per 1000. Nah, kalau 50 berarti per 100. 45 dikali 2 berapa? 90 kan. Nah, 90/100. Jadikan pecahan desimal, tulis 90. Nolnya ada berapa? Ada 2. Dari sini, dari belakang, dari angka paling belakang 1, 2,0. 0,90. Selesai. Nah, ini untuk pecahan yang penyebutnya bisa dijadikan per 10, per 100 dan per 1000. Nah, bagaimana dengan penyebut yang tidak bisa diubah menjadi per 10, per 100, per 1000? Nah, kita menggunakan pembagian yang bersusun. Misalnya 2/3. 2/3 itu artinya 2 dibagi 3. Jadi caranya adalah 2 dibagi 3. 2 bisa dibagi 3? Bisa. Kalau tidak bisa berarti tambahin 0. Kalau di sini ditambahin 0 berarti di sini tambahin 0, 20 dibagi 3 berapa? 6. 6 dikalikan 3, 18. Kurangi 20, 2 lagi. 2 dibagi 3 bisa, tambahin 0 lagi. 20 bagi 3, 6 lagi. Sini 18, sini 2, begitu lagi. Nah, ini kan 2 lagi. Pasti akan tambahin 0 lagi kan? Pasti di sini akan 6 dan seterusnya akan 6 terus. Tapi untuk di kelas 5 ini Bu Rizka membatasi 2 angka di belakang koma. Jadi maksimal 2 angka di belakang koma, nggak usah cari sampai terakhir sampai 6,666 gitu, nggak usah. Nah, kita cari lagi untuk bilangan yang tidak bisa diubah penyebutnya menjadi per 10, per 100 dan per 1000. Misalnya 5/9. Misalnya 5/9. Sekarang berarti 5 dibagi 9.
5 dibagi 9. 5/9 itu artinya 5 dibagi 9. 5 dibagi 9 nggak bisa. Tambahin 0. Kalau di sini tambahin 0 berarti sini 0, 50 dibagi 9, 5. 5 kali 9, 45. Kurangin. Ini 5 lagi. 5 bagi 9 bisa, tambahin 0 lagi. 50 bagi 9, 5 lagi. Sini 45 dikurangi, sini 5 lagi, nggak ketemu. Jadi dibatasi 0,55, hanya 2 angka di belakang koma. Oke, selanjutnya misalnya angka misalnya 3/7. 7 ini bisa nggak dikalikan berapa yang ketemunya bisa per 10, per 1000, per 100, per 1000? Nggak bisa, jadi kita harus menggunakan pembagian bersusun. Ini 3/7 artinya 3 dibagi 7. Sini 3, sini 7. 3 dibagi 7 nggak bisa kan? Tambahin 0. Kalau di sini kasih 0, sini kasih 0, ya. Terus 30 dibagi 7 berapa? 4. 4 kali dikalikan 7 28. Kurangin 30 kurangi 28, 2. 2 bisa dibagi 7 nggak? Nggak bisa, tambahin 0 lagi sini. 20 dibagi 7 2. 2 kali 7 14. Dikurangi berapa ini? 6. 6 bisa dibagi 7 lagi? Nggak bisa, udah ketemu 2 angka di belakang koma, udah cukup gitu. Gampang kan? Itu adalah cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ada 2 cara. Satu menggunakan mengubah penyebutnya menjadi per 10, per 100 dan per 1000. Dan yang kedua dengan pembagian bersusun.